oleh penasihat hukum ini mempunyai suatu makna dan arti hak akan bantuan hukum. Itu diatur di dalam KUHP. Setiap tersangka dakwa pasal 40, saya kalau tidak salah 48, itu dilihat ya. Artinya di sana terlihat bahwasanya ya dalam hal tunggu loh, setiap pasal 45 ya, cuma lupa saya. Pasalnya berikutnya itu setiap tertangkap ditahan maka dia berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, tersangka terdakwa itu. Nah, sebelumnya juga nanti akan dilanjutkan pada pasal berikutnya itu, maka di sana juga akan kita lihat dia juga berhak mendapatkan seorang penasihat hukum untuk mendampinginya, dan juga dia juga berhak untuk mendapatkan ahli penerjemah atau bahasa yang harus mendampinginya. Dan di samping itu juga dia mendapatkan ahli psikolog ya dan psikiater yang akan mendampinginya dalam persoalan pemeriksaan dalam dia status tersangka dan terdakwa. Jadi itulah pasal 51 hak-hak yang harus dia dapatkan. Lanjut Habib, pasal 52. Pasal 52. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Ya, di sini dijamin sidang dilaksanakan secara langsung, terbuka, dihadiri oleh ya para pihak dan juga para khalayak ramai. Maka di sini diberikan kebebasan yang sepenuh-penuhnya kepada tersangka terdakwa untuk menyampaikan ya tanpa adanya intimidasi, tanpa adanya tekanan ya di bawah sumpah, dia menyampaikan segaranya dengan memberikan secara bebas kepada penyidik ataupun hakim dalam persidangan. Nah, dalam hal ini nampak bagi kita bahwasanya prinsip-prinsip azas-azas keterbukaan yang ada pada KUHP ya itu kita lihat dimanfaatkan oleh tersangka dan terdakwa ini untuk sebebas-bebasnya menyampaikan keterangan kepada penyidik maupun hakim dan juga penuntut umum di persidangan. Pasal 53, lanjutkan Habib. Pasal 53 ayat 1. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 177. Ayat 2. Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 178. Coba buka pasal 178. Coba buka pasal 178. Sudah, Bu. Aulia Rubaningrum, baca pasal 178. Pasal 178 ayat 1. Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penerjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu. Ayat 2. Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan. Ya, nah itulah alur-alur yang dilakukan dalam persidangan kalau ada tersangka dan terdakwanya yang tidak dapat bicara, ya, bisu, tuli. Nah, ada cara-caranya yang diatur dalam undang-undang supaya bagaimanapun hak-hak dan kebebasannya bisa terlaksana sebagaimana mestinya. Lanjutkan Habib. Pasal 53 tadi.
Sudah pasal 54. Pasal 54. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Ya. Nah, tadi saya sudah menyebutkan untuk mewujudkan hak-hak secara umum pada pasal 50, ya, ada yang harus secara rinci didapatkan oleh tersangka dan terdakwa, antara lain mendapatkan juru bahasa, dan kalau dia tuli maupun dia buta, dia harus mendapatkan itu diatur dalam undang-undang, dan juga kalau dia buta hukum, ya, dia juga harus mendapatkan seorang penasihat hukum dalam rangka kepentingan pembelaan, ya. Maka tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada waktu setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Nah, itulah dia hak-haknya, ya, oleh tersangka dan terdakwa. Jadi ini nanti kalau Anda tertarik dalam penelitian, maka telitilah sejauh mana hak-hak dan tersangka terdakwa ini telah diimplementasikan oleh penegak hukum selama proses pemeriksaan perkara pidana. Jika ada pelanggaran-pelanggaran, timbul kasus-kasus, nah Anda harus teliti di mana salahnya, di mana kendalanya, ya, dan bagaimana dalam hal upaya yang dilakukan mencegah kendala tersebut. Kasusnya seperti apa? Banyak sekali kasus itu terjadi dalam masyarakat, ya, bahwasanya dalam proses pemeriksaan tersangka dan terdakwa itu tidak diberikan haknya sebagaimana diatur oleh undang-undang ini. Jadi Anda mahasiswa paham itu hak-hak tersangka dan terdakwa. Andaikan Anda seorang penasihat hukum, lawyer, pengacara nanti, itu adalah merupakan satu poin-poin yang sangat berharga buat saudara untuk melakukan eksepsi dan pledoi saudara. Bahwasanya di situ penegak hukum, penyidik maupun penuntut umum telah mengibiri hak-hak tersangka terdakwa selama proses pemeriksaan. Nah, itu dia. Jadi, gunanya saya harus menguraikan sedikit tentang hak-hak ini. Nah, pasal 55, 56, Habib lanjutkan. Kalau Anda membaca, orang bisa mengerti. Ya, kalau yang lain kadang seperti air membaca saja. Pasal 55. Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. Nah, coba lanjutkan sedikit pasal 56, dia terkait. Ya, jika dalam perkara hal-hal tertentu, maka pemeriksa pada semua tingkat pemeriksaan wajib untuk memberitahu dan menyediakan penasihat hukumnya. Coba dibaca pasal 56. Pasal 56 ayat 1. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Pasal 56 ayat 2. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 memberikan bantuannya dengan cuma-cuma. Nah, saya jelaskan. Nanti ada mata kuliah tersendiri pada semester berlanjut ketika Anda sudah selesai dapat PK. Ini bisa menjadi mata kuliah pilihan oleh semua jurusan. Itu mata kuliah bantuan hukum. Saya pernah menjadi penanggung jawab mata kuliah ini. Dari mulai adanya mata kuliah ini, saya yang mempelopori dengan almarhum Azmi Jamarin pertama sekali dulu, ya. Dan sekarang karena kebanyakan saya mengajar, maka saya lepaskan satu persatu kepada dosen-dosen yang sudah ada.
Dan sekarang dosen muda-muda saya pertama sekali melepaskan kepada Khairul Fahmi, dan sebelumnya juga ada Pak Priyo Agusti, Linda Elmis, dan sekarang Riki Afrizal. Saya kira sudah pantas pula saya melepaskan satu persatu ya, karena sudah terlalu lama saya mengajar mata kuliah ini. Kenapa saya menarik untuk mengelola dan pelopori mata kuliah ini adanya karena apa? Karena saya pas tamat dari Fakultas Hukum, saya magang dulu di Lembaga Bantuan Hukum. Sambil saya di Lembaga Bantuan Hukum menunggu ijazah saya keluar, saya melihat bagaimana belajar dari awal, mengakses, memberikan advice kepada masyarakat yang datang, ya kita menjadi pembela umum namanya dulu. Nah, sambil kita mencari-cari juga pengalaman dan juga menunggu-nunggu lapangan kerja buka yang kita inginkan. Pas saat saya sudah bekerja di Lembaga Bantuan Hukum dan saya masuk tes hakim dan juga dosen. Alhamdulillah dua-duanya saya diterima. Dan pada tahun 85 itu juga saya dipanggil untuk magang ke Jakarta melalui LBH dengan Pak Buyung Adnan Nasution. Anda harus kenal siapa beliau. Beliau adalah Bapak Bantuan Hukum di Indonesia yang mendirikan Lembaga Bantuan Hukum. Nah, apa arti dikata ketika itu saya menjadi dilema? Ya, karena saya barusan selesai dan saya juga kepingin tentunya mengasah-asah kemampuan saya dimanapun saya menginginkan adalah terutama saya tes hakim. Kebetulan saya lulus dan kemudian saat tes itu saya berhadapan dengan masalah saya harus berangkat ke Jakarta. Utusan dari LBH. Maka saya minta mundur karena saya harus tes hakim. Ada waktu saat bertepatan tahun 85 tersebut. Setelah saya tes hakim, maka pada saat yang sama panggilan saya dari dosen juga. Saya dinyatakan lulus. Dua hal yang sangat bertentang bagi saya. Yang satu sudah saya lepaskan untuk magang ke Jakarta melalui Adnan Buyung Nasution. Dua hal yang berat bagi saya adalah melepaskan salah satu di antara pilihan yang betul-betul saya impikan, hakim dan dosen. Nah, di antara kedua-duanya lolos, sehingga saya mengundurkan diri untuk lanjut tes wawancara jadi hakim ke Medan. Ya, padahal peringkat saya itu peringkat 3 itu waktu lulus jadi hakim itu. Karena apa? Karena menimbang dan mengingat dan keputusan dari orang tua saya sendiri. Sebagai ibu, karena saya anak yang kecil, yang selalu harus ada dekat dengan dia, walaupun itu jarak jauhnya bisa ya tidak terlalu jauh, Padang Bukit Tinggi, maka saya menjatuhkan pilihan jadi dosen. Karena jadi dosen pertama sekali menetap di Padang, bisa pulang sekali seminggu ke Bukit Tinggi, dia karena orang tuanya juga sendiri lagi, 4 anaknya sudah merantau ke Jakarta dan juga di tempat lain dengan bertugas. Jadi saya sebagai anak yang kelima, yang bungsu, selama ini ya harus dekat dengan orang tua. Nah, artinya apa? Saya memilih yang menetap di dekat, walaupun memang masih berjauhan Padang Bukit Tinggi, menjadi dosen. Akhirnya lepas lagi hakim. Tidak saya ikuti untuk ke Medan wawancara. Nah, begitulah ironisnya ketika itu ya memang bisa masih memilih kita pekerjaan. Beda dengan sekarang. Sekarang tes pilih salah satu. Ya. Dan itu sangat menipis dan ada untung ruginya kita kalau pilih salah satu itu. Artinya apa? Kita tidak diberikan suatu kesempatan untuk alternatif. Maka yang menentukan kita betul-betul nasib lah di sini. Kalau yang satu ini sebenarnya banyak terdampak ya orang-orang yang betul-betul sebenarnya dia itu bisa mampu ya untuk pilihan 1 dan 2 alternatif, karena dengan kemampuannya tidak semua ada hanya pilihan 1 ya. Tapi sekarang demikian kiranya, sehingga orang-orang yang sudah 1 kali memilih tapi dia gagal karena faktor X, dia depannya itu juga harus mengulang kembali, ya tentu rugi 1 tahun. Andaikan itu memang betul berhasil untuk langkah kedua di instansi yang berbeda.
untuk instansi yang sama dia akan patah hati. Kenapa? Karena dia sudah tidak lulus. Dia akan mencoba instansi yang lain, tentu bisanya tahun depan lagi kiranya PNS buka. Ya kan? Nah, inilah perjuangan untuk tahun ini beda dengan saya dulu. Kalau saya dulu boleh pilih berapapun dan sekaligus nanti kita lulus, ya bisa kita milih mana yang lebih cocok dengan kita dan juga situasi kondisi kita. Nah, saat itulah kita berjuang dan saya memilih untuk masuk jadi dosen sehingga pengganti saya itu terpaksa cadangan di tes kembali. Karena ada 4 orang waktu itu yang mengambil lolos jadi dosen, 2 orang dan kerja di bank 1 orang. Ya, dan 1 lagi di mana ya, saya lupa itu. 4 orang kami waktu itu mengundurkan diri jadi hakim padahal sudah diterima. Ya, nah terpaksa dites 4 orang hakim, calon hakim yang cadangan. Sehingga cadanganlah nanti yang menggantikan kami sehingga tes wawancara di Medan dan sehingga lulus mereka. Nah, itulah perjuangan-perjuangan yang sebenarnya adalah merupakan suatu hal juga dilema untuk kita dalam sistem-sistem yang ada saat sekarang. Kita malah hanya dipilih 1 saja dalam periode yang sama, kita tidak bisa memilih alternatif. Andaikan gagal di sana, ya nasib kita lah yang akan menjadi PNS pada tahun itu, sehingga menunggu untuk tahun depan lagi. Ya, maka hilanglah kesempatan 1 tahun, sehingga mungkin bisa alternatif di swasta dulu dalam 1 tahun tersebut. Masih, ya. Jadi itu dia. Nah, jadi kita akan melihat bahwasannya tadi dikatakan pasal 55 untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam pasal 54, karena tadi pasal 54 menyatakan berhak dia mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini. Nah, tapi dinyatakan pada pasal 55 untuk mendapatkan tersebut terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. Nah, ini memang benar bagi terdakwa yang mampu. Terdakwa yang mampu dan membayar penasihat hukum, dia berhak memilih. Oh, saya maunya OC Kaligis. Oh, saya maunya si Adnan Buyung. Oh, saya maunya ini. Nah, dia berhak memilih. Juga yang ada di Pengadilan Negeri Padang, mungkin apa yang terkenal di Sumatera Barat, penasihat hukumnya berhak dia memilih. Namun, dinyatakan lagi pada pasal 56 bahwasannya dalam hal tersangka atau terdakwa, disangka atau didakwakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati. Nah, ingat saudara itu, ya, atau ancaman pidana 5 tahun, 15 tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak pernah nasihat hukum. Nah, bagi yang mampu pun dia berhak untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma namanya ini. Apabila dia diancam pidana mati dan 15 tahun penjara. Tapi bagi yang tidak mampu, sekalipun 5 tahun penjara atau lebih, tapi dia tidak mampu dan perkaranya mendapat perhatian masyarakat, maka dia juga berhak untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma. Nah, yang dinamakan dengan bantuan hukum cuma-cuma pada pasal 56 KUHP ini adalah bahwasannya di sini ya penasihat hukum itu pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Artinya apa? Penasihat hukum itu sudah disediakan pada semua tingkat pemeriksaan tersebut untuk 2 hal tadi. Jadi, bagi pejabat, jikiranya pemeriksa tersangka terdakwa ini pada semua tingkat pemeriksaan itu tidak diberikan hak yang demikian, maka tentu menjadikan sesuatu hal penting bagi penasihat hukum nanti untuk pemeriksaan di tingkat pengadilan menjadikan bantahan pledoi bahwasanya penyidik maupun penuntut umum tidak memberikan hak ya tersangka terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum mulai pemeriksaan
dalam perkara penyidikan dan penuntutan. Karena menurut pasal 56 KUHP ya, ada kewajiban semua tingkat pemeriksaan bagi pejabat tersebut untuk menunjuk penasihat hukumnya. Nah, ini hati-hati ya. Hati-hati, ini juga makanan-makanan oleh pengacara ini ya, yang selalu sangat memperhatikan hak-hak tersangka dan terdakwa selama proses penyidikan berlangsung. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma. Apa ini cuma-cuma? Cuma-cuma itu apakah hanya sekadar-sekadar saja? Oh tidak. Bantuan hukum tetap diberikan sebagaimana mestinya dalam rangka kelancaran pemeriksaan dan mendampingi hak-hak tersangka dan terdakwa. Cuma-cuma yang dimaksudkan ini adalah tanpa bayar oleh yang bersangkutan. Tetapi siapa yang membayar adalah pemerintah melalui jalur, yaitu menitipkan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Ya, dengan menyalurkan dana bantuan hukum Prodeo itu sesuai dengan anggaran yang ada, dan itu diberikan oleh Kementerian Hukum pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM dan melalui Pengadilan Tinggi yang bersangkutan, dan dulu melalui Kanwil Kehakiman kerjasama dengan Pengadilan Tinggi ya, dan di situ memenuhi administrasi yang bersangkutan sehingga penasihat hukum yang ditunjuk ya memberikan bantuan hukum itu dengan membuat laporan mulai semua tingkat-tingkat yang dia laksanakan dalam pemberian bantuan hukum, dan kemudian dia membuat kesimpulan dan memasukkannya dan mengirim ke Pengadilan Tinggi setempat sehingga ada dapat jatah pada semua tingkat pemeriksaan di Pengadilan Tinggi tersebut sesuai dengan jumlah perkara yang ada di wilayahnya, mempunyai perbandingan tertentu. Umpama Padang lebih banyak dari Bukit Tinggi, mungkin Padang 1 tahun dapat 6 perkara cuma-cuma dan Bukit Tinggi dapat 3, Padiaman dapat 2, sesuai dengan tingkat ya, perkara yang ada di daerahnya. Begitu kira-kira. Nah, jadi selama itu ya, itulah pemberian hak akan bantuan hukum. Pasal 57 dibaca lagi, saya alihkan kepada supaya mana yang lain ini videonya kok tidak nampak? Coba hidupkan videonya. Triliana. Pasal 57 ayat 1. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Ayat 2. Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya. Ya, ini dia. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Jika tersangka terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya. Ya, jadi inilah dia yang kita lihat di dalam hal bagaimana nanti hubungan antara si tersangka dengan penasihat hukumnya akan dilanjutkan pada pasal 70 ke atas nanti. Anda lanjutkan pasal 58, 59 sampai dengan 60. Ya. Aulia Purbaningrum. Pasal 58. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak. Pasal 59. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa, ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa
untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya. Nah, jadi itu juga menjadi hak-hak tersangka atau terdakwa. Ya, sehingganya nanti hal-hal itu jika Anda jadi pengacara, itu juga harus diperhatikan. Ya, seluas itu, sebanyak itu hak-hak tersangka sampai dia juga ya diberitahukan mendapatkan kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatan, hubungannya dengan proses perkara maupun tidak. Nah, itu dia. Nah, kebanyakan kadangkala sekarang, nah ini saya mohon maaf, para tersangka korupsi yang kita kenal dengan koruptor, itu kan banyak, Anda lihat enggak, dengar enggak kasus-kasus, ya, kadang-kadang banyak menggunakan kesempatan hak-hak yang secara utuh dalam undang-undang ini, dia berbohong, sehingga dia sebenarnya tidak perlu tentang dokter dan segala macam, tetapi dia minta untuk berhubungan dengan dokter, dan mencari celah. Nah, tahu enggak saudara? Apa celahnya? Supaya dia tidak ditahan, tersangka, atau mungkin bisa jadi celah untuk melarikan diri sehingga mempersulit proses pemeriksaan. Padahal dia tidak ada. Apa contoh kasus yang nyata? Anda masih ingat kasus Setia Novanto? Masih ingat, Bu? Ya? Masih ingat? Bohong-bohongan, pura-pura sakit kan? Pura-pura dilap-lap kepalanya, diputar-putar pakai itu kan? Nah, banyak itu yang mempenyalahgunakan hak-haknya yang diatur dalam undang-undang ini. Sesungguhnya dia tidak perlu untuk diberikan hal yang demikian, karena dia itu memberikan suatu ketidakjujuran dalam proses pemeriksaan dan memperlambat proses tersebut. Ya, nah itu kebanyakan kadangkala memang itu haknya, tapi itu kan betul-betul ya. Tapi kalau tidak, jangan disalahgunakan ya kesempatan yang diberikan itu dengan melakukan kebohongan. Baik, 61, coba dibaca lagi. Hidupkan videonya yang lain. Ya. Coba hidupkan yang lain videonya. Jadi saya panggil nanti. Ya. Coba. Kenapa harus dimati-matikan? Takut saya lihat bentuknya. Yudika Pratama, Andre Riamon. Siap-siap Anda kedua-duanya. Silakan baca. Yudika dulu. Maaf ya Bu, sini tidak dikit Bu. Muhammad Ihsan. Coba siap-siap yang bertiga itu. Pasal Ini alasan-alasan klasik lagi yang dicari dengan saya, nanti saya coret aja nama saudara. pasal 61. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa, kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan Apa maksudnya itu? Ulang kembali. pasal 61. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan. Boleh. Ya, dalam hal ini kalau kita lihat itu hubungan dengan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan. Dah. Jadi sini ada hak untuk hubungan keluarga bertemu dan bukan terkait perkara. Mungkin ada persoalan keluarga mungkin yang harus ya dibicarakan dengan dia. Mungkin bisa jadi anaknya mau dikawinkan.
ya dalam jangka waktu dekat, sudah ada yang melamar, atau kakaknya sedang sakit, bagaimana masalah uang dan segala macam. Jadi tidak ada masalah kaitan dengan perkaranya. Jadi untuk itu maka dia dibolehkan untuk bertemu dengan keluarganya, ya, sejauh mana penasihat hukumnya tersebut ya menghubungi perantaranya antara tersangka terdakwa dengan keluarganya tersebut. Oke. Pasal 62, Andre Raymond. Pasal 62 ayat 1. Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasehat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarganya setiap kali yang diperlukan olehnya. Untuk keperluan itu, bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis penulis. Ayat 2. Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasehat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan. Ayat 3. Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi telah ditilik. Nah, maksudnya ini telah ditilik itu diperiksa, ya, tapi seizin dan diberitahu kepada tersangka terdakwa. Tentu bagaimanapun juga sebatas ada kecurigaan bahwasanya surat-surat itu ya mempunyai sesuatu adanya persoalan-persoalan yang sangat berbahaya mungkin kali, ya kan. Nah, menurut pejabat pemeriksa setempat itu harus ditilik. Ditilik itu diamati, ya, diamati 1 kali 2 kali dari pengirimnya siapa dan ini untuk kepentingan apa, maka diberitahu kepada tersangka itu untuk diperiksa. Nah, lanjut pada pasal 63, 64, 65 sampai dengan 67, ya, 67 sampai 68, sehingga kita masuk kepada bantuan hukum pada bab 7. Silakan Muhammad Ihsan. Baik Bu, pasal 63. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan. Pasal 64, terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Pasal 65, tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Pasal 66, tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Pasal 67, terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Pasal 68, tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 dan selanjutnya. Nah, ini terkait dengan pra-peradilan. Jadi itulah kira-kira semua bagian pecahan terhadap hak-hak tersangka terdakwa yang harus Anda ketahui ketika itu berada dalam tingkat pemeriksaan dan penuntutan di sidang pengadilan. Nah, sekarang kita masuk khusus kepada bab 7 itu terkait dengan bantuan hukum, ya, di mana bantuan hukum ini merupakan prinsip-prinsip dari perlindungan hak asasi manusia negara kita, negara hukum. Maka bantuan hukum untuk perwujudan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut, terutama hak asasi tersangka dan terdakwa dan juga terpidana, tentunya dalam perkara pidana, dan bukan hanya perkara pidana, perkara perdata pun juga dia ada berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum. Nah, untuk perkara pidana kita lihat dalam hal adalah pada bab 7. Bab 7 yaitu pasal 69 sampai dengan 74, di sanalah mulainya hubungan antara klien dengan penasihat hukumnya. Coba dibaca selanjutnya, itu Tiara Maharani.
Baik, Bu. Bab 7 tentang bantuan hukum, pasal 69. Bu, maaf, sedikit berisik ya, Bu. Pasal 69, penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh dalam undang-undang ini. Pasal 70, ayat 1. Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Pasal 2. Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicara dengan tersangka, maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan penyidik, penuntut umum, atau petugas lembaga pemasyarakatan memberi peringatan kepada penasihat hukum. Pasal 3. Apabila peringatan tersebut Mana pasal 3? Ayat 3, maaf Bu. Ayat 3. Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan tersebut diawasi oleh pejabat yang tersebut pada ayat 2. Ayat 4. Apabila setelah diawasi, haknya masih disalahgunakan, maka hubungan tersebut disaksikan oleh pejabat tersebut pada ayat 2, dan apabila setelah itu tetap dilanggar, maka hubungan selanjutnya dilarang. Ya, Pasal lanjut, Bu. ya, stop dulu. Saya jelaskan dulu. Ini adalah terkait dengan penasihat hukum dengan klien. Hubungan penasihat hukum dengan klien dalam hal pemberian bantuan hukum ini, kita melihat ada beberapa hal yang patut untuk diperhatikan, di mana ketika penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan, nah menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Sesungguhnya ini juga ada kaitannya nanti dengan undang-undang bantuan hukum yang sudah lahir, ya. Nah, cari itu undang-undang bantuan hukum ada kaitannya enggak dengan bagian perdata, pidana, dan tata usaha negara. Dilanjutkan dalam penjelasan pasal 70 dalam ayat 1, penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 tadi berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada semua tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Nah, apa bedanya kehadiran penasihat hukum pada tingkat pemeriksaan tersangka di penyidikan dengan di persidangan? Kalau di penyidikan, kehadirannya itu bersifat pasif, pemeriksaan pada tingkat penyidikan. Ya, dia tidak bisa bicara, tidak bisa berhubungan dan segala macam. Hanya melihat dan mendengar saja ketika kliennya diperiksa di BAP oleh para penyidik. Tapi kalau sudah pada tingkat pemeriksaan di pengadilan, dia bersifat aktif, ya, dengan cara memberikan eksepsi dan pledoi, ya, tangkisan dan pembelaan. Nah, di sana lebih aktif hubungan antara klien dengan penasihat hukum. Dengan demikian, ya, jika terbukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka, maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum, atau petugas lembaga pemasyarakatan memberikan peringatan kepada penasihat hukum tersebut. Nah, itu dia. Kalau tadi yang saya katakan hanya pasif, ya, dan ada aktif, tapi dia langgar, dia memberikan hal-hal interupsi segala macam, dan juga campur tangan terhadap pemeriksaan yang dilakukan tanpa haknya seperti itu, maka akan diberikan peringatan. Apabila setelah diawasi haknya masih disalahgunakan, maka hubungan tersebut disaksikan oleh pejabat tersebut pada ayat 2, dan apabila itu tetap dilanggar, maka hubungan selanjutnya dilarang. Nah, ini dia. Setelah diawasi, tapi tetap indikasinya ada penyalahgunaan hubungan mereka, ya, sebagaimana melanggar ketentuan undang-undang, maka akan diputuskan. Selanjutnya tidak lagi digunakan penasihat hukum yang bersangkutan. Nah, pasal 71, coba dibaca lagi.
Ya, ada 20 ini. Coba Daihan Arisa Martin, Iklima Ratu Genisa, Nadia Aska, Nanda Rami. Berturut-turut. Silakan. Baik, Bu. Dia tidak melihatkan videonya kepada saya. Pasal 71 ayat 1, penasihat hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan. Ayat 2, dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat tersebut pada ayat 1 dapat mendengar isi pembicaraan. Lanjut pasal 72, Bu. Iklima, Baik, lanjutkan. pasal 72, atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya, pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelanya. Saudara dalam perjalanan di mana ini? Perjalanan menuju vaksin, Bu. Kenapa? Mau vaksin, Bu. Menuju vaksin, Bu. Di mana Anda berada? Di Pekanbaru, Bu. Ya ingat ya, kuliah tidak bisa disambil-sambilin. Kalau kuliah ya kuliah. Dalam kondisi darurat boleh. Kalau kuliah disambil-sambilkan ke sana ke sini, besok sebentar lagi kita akan berhadapan langsung lagi. Ya, Bu, maaf Ya. ya, Bu. Makanya tadi videonya kadang-kadang dimatikan karena ada sesuatu, kadang dia tidur. Ya, ada juga itu mahasiswa yang seperti itu, kurang etika namanya. Ya kan? Nah, sekarang lagi, siapa namanya yang saya sebutkan tadi? Lilak Khairatul Ainun, Nanda Rami, Nadia Aska. Ini videonya dimatikan tadi nih. Lanjut pasal 73, Bu. Ya, di mana Pasal- Anda berada? Di rumah, Lila. Bu. Di Hah? rumah. Di rumah. Kenapa tadi videonya dimatikan? Tadi lagi ngecas laptop, Bu. Baru penuh baterainya. Ya, jawaban Anda klasik juga. Ya. Udah tahu udah kuliah, kenapa kok enggak ada disiapkan?